Tep 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 tep. Ratu berlari di dalam bandara, mencari kekasihnya yang akan pergi. Ratu terus berlari ke sana kemari. Kakinya berhenti berlari di depan pintu keberangkatan luar negeri. Permisi Pak. Penerbangan menuju Korea sudah take off atau belum? Gadis itu bertanya kepada petugas bandara. Namun, jawabannya membuat gadis itu bersedih. Pesawatnya sudah take off 10 menit sebelum ia tiba di sana. Ratu melangkah lunglai menuju lobi bandara. Duduk di salah satu kursi. Ia menundukkan kepala, menyembunyikan wajahnya di balik telapak tangan. Semampunya menahan suara tangisannya agar tidak terdengar orang lain. Saat Raja pergi ke Korea untuk kuliah, ia tidak merasa sesedih ini. Sekarang keadaannya berbeda, pria itu pergi untuk menetap di sana. Ratu tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Ia tidak tahu, apakah ia sanggup untuk kehilangan pria itu. Sedang apa di sini? Tanya seorang pria yang memakai setelan jas berwarna navy. Pria itu berdiri di depan Ratu. Suara itu sangat familiar di telinganya. Gadis itu membuka telapak tangan yang menutupi wajahnya. Melihat sepatu hitam mengkilap, lalu pandangannya semakin naik. Tangan pria itu dimasukkan ke saku celana. Ratu menengadah, menatap wajah pria yang berdiri di hadapannya. Hiks, hiks. Gadis itu berdiri dan menghambur ke dalam pelukannya. Tangis yang sedari ditahannya pun pecah seketika dalam dekapan Raja. Pria itu tidak jadi pergi. Entah apa alasan Raja menunda keberangkatannya. Ia memeluk gadis itu dengan erat. Suasana haru itu tiba-tiba rusak karena jeritan kecil dari bibir Raja. Au! Ratu selalu mencubit pinggang pria itu jika ia merasa kesal. Kenapa tidak pergi? Bukannya mau pergi dan jadi warga negara sana? Sana pergi! Aku tidak peduli, ucap Ratu sambil mendorong tubuh Raja. Bukannya tidak mau pergi. Habisnya, ada yang menangisi kepergianku diam-diam, goda Raja sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah gadis itu. Siapa yang menangisi kamu? Kilah Ratu. Ia memalingkan wajahnya ke samping. Ada sebuah senyuman bahagia yang terpancar di bibirnya. Kekasihnya tidak jadi pergi. Ini waktunya, Ratu akan menjelaskan kesalahpahaman di antara mereka. Mau pergi sarapan bersamaku tidak? Ini sudah jam 9:30. Sarapan seharusnya jam 7 pagi, jawab Ratu. Benar juga. Ya sudah kalau begitu, aku pergi ke sana sekarang, ucap Raja. Ke mana? Tanya Ratu dengan pandangan curiga. Korea. Kita sarapan saja dulu, ucap Ratu. Ia menarik tangan Raja dan mengajaknya keluar dari bandara. Kopernya mana? Gadis itu melihat tangan Raja yang tidak membawa koper. Aku tidak membawa koper, jawab Raja dengan canggung. Tidak bawa? Tunggu. Kamu dan Mama membohongi aku ya? Raja hanya tersenyum geli. Kalau tidak begitu, Raja tidak akan tahu sedalam apa perasaan Ratu padanya. Mereka akan terus saling menjauhi. Ih, kamu jahat, rajuk gadis itu. Ia sudah membolos mengajar demi mengejar pria itu, tapi ternyata semua cuma sandiwara. Gadis itu melangkah pergi dengan kesal. Raja menyusul gadis itu ke parkiran. Ia masuk ke mobil Ratu dan menggoda gadis itu. Jangan marah sayang. Nanti cantiknya hilang. Tidak lucu. Ratu tidak mau menatap ke arah Raja. Ia masih marah karena ditipu oleh pria itu. Aku minta maaf. Aku ingin menguji seberapa besar cintamu padaku, ucapnya. Ia memang merasa sikap cemburunya berlebihan. Raja juga menyesali kata-kata kasar yang diucapkannya kemarin. Aku menaruh kepercayaanku padamu seutuhnya, tapi sepertinya kamu tidak bisa mempercayaiku. Kamu meragukan perasaanku. Gadis itu kecewa terhadap Raja. Maaf. Hanya kata itu yang bisa diucapkan oleh Raja saat ini. Kita harus bicara. Hubungan kita harus diluruskan. Aku yakin ada kesalahpahaman di antara kita. Maukah kau membicarakan itu hari ini? Ya, kurasa memang ada yang salah. Karena aku sudah terlanjur bolos kerja, bagaimana kalau kita pergi ke taman bermain? Tanya Ratu. Ia ingin menghabiskan waktu berdua bersama kekasihnya. Oke. Aku yang mengemudi.
Raja turun dari mobil dan membuka pintu di samping kemudi. Ratu bergeser ke kursi penumpang di samping kemudi. Raja memacu mobilnya menuju taman bermain. Tiba di sana, mereka menaiki satu persatu wahana permainan yang ada. Berjalan bergandengan tangan, seolah tidak ada yang terjadi. Mereka akan membicarakannya nanti. Saat ini, mereka hanya akan bersenang-senang. Terik matahari mulai membuat kulit gadis itu seperti terbakar. Mereka berteduh di sebuah warung tenda. Siang hari di tengah panas yang membakar, memang sangat enak jika mereka minum es kelapa muda. "Jadi, siapa kedua lelaki yang aku lihat di rumahmu?" tanya Raja. Ia memulai pembicaraan sambil menyesap es kelapa muda. "Yang satu, dia adalah orang yang sudah lama ku kenal. Yang kemarin kamu lihat, dia baru aku kenal beberapa hari yang lalu," jawab gadis itu. Ia menyesap sedikit air es kelapa itu, lalu melanjutkan ceritanya. "Orang yang memelukku, dia adalah seniorku. Dia memang datang untuk melamarku, tapi aku sudah menolaknya. Jadi, dia yang diberi nama, senior terkeren di kontak ponsel Ratu. Yang mengaku calon suamiku, namanya Samuel. Aku tidak sengaja menabrak mobilnya. Aku sudah memberikan ganti rugi, tapi dia terus datang. Dia bilang..." Ratu melirik kekasihnya. Tidak berani melanjutkan ucapannya. "Dia bilang apa?" "Dia bilang, kalau dia jatuh cinta padaku." Ratu menutup matanya. Ketakutan menghadapi kemarahan sang kekasih, ia memilih menutup mata. Namun, sampai beberapa saat lamanya, Raja tidak melakukan apa-apa, bahkan bicara saja tidak. Ratu membuka sedikit matanya, mengintip reaksi sang kekasih. "Buka matamu. Memangnya aku hantu? Kau sampai menutup mata saat melihatku," keluh Raja. Ia menyentuh pipi gadis itu. "Aku tidak marah. Mereka yang mengejarmu, kamu tidak bersalah. Asalkan hatimu hanya untukku, itu sudah cukup bagiku." Ratu tersenyum. Pria yang telah menjadi kekasihnya itu, ternyata dia pria yang sangat perhatian. Gadis itu merasa sangat beruntung memilikinya. "Sekarang, aku yang tanya padamu," ucap Ratu dengan tampang serius. "Tanya apa?" "Kapan aku menikahimu?" goda pria itu. "Bukan," rajuknya. "Aku ingin bertanya tentang wanita yang bersamamu di pemakaman." "Dia, siapa?" "Daisy. Tunangan Aji. Dia sedang berduka atas kepergian Aji. Aku dan Marcel menginap untuk menemaninya melewati masa berkabung. Jangan berpikir macam-macam tentang dia." Raja menegaskan di akhir kalimat. "Tidak." Gadis itu segera mengelak. Senyumannya mengembang, merasa lega karena perempuan itu tidak ada hubungan apa-apa dengan Raja. Raja meraih tangan gadis itu, menggenggamnya dengan erat. Langit hari ini benar-benar cerah, seperti perasaan mereka yang sedang berbunga-bunga. Kesalahpahaman telah diluruskan. Ada sebuah peringatan dari mendiang Aji, yang entah dari mana sumbernya. "Cinta pertama tidak akan pernah berhasil," kata-kata itu diucapkan olehnya karena melihat beberapa teman mereka yang putus dengan cinta pertama mereka. Tidak banyak orang yang menikah dengan cinta pertamanya. Namun, Raja membuktikan bahwa cinta pertamanya pasti akan menjadi istrinya. Walaupun, ia bukanlah pria pertama dalam hati gadis itu. Satu hal yang pasti, Raja adalah kekasih pertama gadis itu. Cinta pertamanya kepada Nando tidak bersambut. Malam beranjak, menampakkan cahaya bintang yang berkelap-kelip. Mereka berdua sedang naik biang lala. Menatap lampu-lampu kota dari atas biang lala, membuat gadis itu menganga, terpukau dengan keindahan kota di malam hari. "Indahnya," gumam Ratu. "Tidak ada yang lebih indah darimu di mataku." "Dek." Bukan pertama kalinya pria itu mengatakan kata-kata manis seperti itu, tapi gadis itu masih saja tersipu saat mendengarnya. Ia mengusap tengkuknya. Dinginnya angin malam, mulai terasa menusuk. Raja berpindah tempat duduk. Awalnya mereka duduk berhadapan. Namun, Raja tidak tega melihat gadis itu kedinginan. Apalagi saat laju putaran biang lala semakin cepat, udara terasa lebih dingin lagi. Pria itu melepas jasnya dan menutupi tubuh Ratu. Dengan lembut, ia menariknya ke dalam pelukan. Dengan begini, tidak akan terlalu dingin. Terima kasih sayang." "Apa? Aku tidak dengar. Coba ucapkan lagi."
Untuk pertama kalinya, ia mendengar ratu memanggilnya, sayang. Gadis itu selalu merasa canggung memanggilnya dengan panggilan sayang. Ratu selalu menyebut nama raja, karena usianya lebih tua dari pria itu. Tidak mau. Aku sudah mengucapkannya dan tidak akan mengulanginya, jawab ratu dengan wajah bersemu merah. Pelit, ejek raja. Ia menempelkan dagunya di pundak gadis itu. Matanya terpejam, sampai tertidur tanpa sadar. Raja! Hei! Ratu memanggilnya karena petugas sudah membukakan pintu, tapi pria itu masih tetap terlelap. Gadis itu kembali memanggil sambil mengguncang tangan yang memeluknya. Akhirnya pria itu terjaga. Ah, sudah berhenti? Maaf, aku ketiduran. Raja segera bangun dan menggandeng tangan gadis itu. Mereka pergi ke parkiran. Sayang. Jawab ratu. Ia menggumam singkat. Aku mau ke toilet dulu. Kamu tunggu di dalam mobil, ucap raja. Ia berlari menuju toilet umum untuk membasuh wajah. Setelah merasa segar, ia kembali ke parkiran. Namun, gadis itu tidak ada di dalam mobil. Raja berlarian mencari gadis itu. Berteriak memanggil nama ratu sambil terus berlari mengelilingi taman yang luas itu sampai 2 kali. Semua tempat sudah dijelajahi, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan gadis itu. Ia kembali ke mobil dengan rasa frustrasi dalam hati. Menelepon gadis itu, tapi ponselnya tertinggal di dashboard mobil. Raja memukul-mukul kemudi sambil berteriak di dalam mobil. Kemana kamu sayang? Raja mulai menangis. Perasaan takut kehilangan mulai merasuki pikirannya. Seperti itukah perasaan ratu saat di bandara tadi? Tanyanya dalam hati. Tok tok tok. Ratu mengetuk kaca mobil karena pintunya terkunci saat ia hendak membukanya. Raja terperanjat mendengar suara ketukan pintu. Melihat gadis yang mengetuk kaca adalah ratu, ia segera keluar lalu menariknya masuk ke dalam mobil. Ah, kamu kenapa sih? Tanya ratu kebingungan. Raja tidak mengatakan apa-apa, ia menutup pintu, menguncinya, lalu melaju pergi dengan kecepatan tinggi. Ratu hanya bisa memejamkan mata karena takut melihat mobil yang berada di depan mereka. Pria itu menyalip semua mobil yang berada di depannya dengan kecepatan tinggi. Gadis itu sampai memegang sabuk pengaman di dadanya dengan kuat. Tiba-tiba ia merasa sesak karena teringat kecelakaan bus yang menimpanya. Semakin lama, ia tidak sanggup menahannya, dan akhirnya ratu tubuhnya terkulai lemah. Ciit! Dengan panik, ia menepikan mobilnya. Ratu! Ratu! Raja memanggil-manggil gadis itu sambil menepuk kedua pipinya. Hah! Oh, obatku! Gadis itu merespon panggilan kekasihnya dengan suara lemah. Ia menunjuk tasnya. Raja mengambil obat dari tas gadis itu. Namun, ratu yang sedang sesak napas itu kesulitan untuk memasukkan obat ke dalam mulut. Ia mengambil obat di tangan ratu, lalu mengunyahnya, dan menyuapkan obat itu menggunakan mulutnya. Pahitnya obat itu tidak terasa sama sekali oleh raja. Obat itu perlahan-lahan ditelan oleh ratu. Napasnya terdengar lebih teratur setelah beberapa menit berlalu. Apa kau baik-baik saja? Raja merasa sangat bersalah. Rasa takut telah membuat dirinya hilang kendali. Sudah lebih baik. Kamu kenapa tiba-tiba ngebut? Apa aku membuatmu kesal? Ratu bertanya dengan suara lemah. Aku takut kalau kamu hilang di sana. Jadi, aku ingin segera tiba di rumah. Aku minta maaf sayang. Aku tidak berpikir tentang trauma yang kamu rasakan, sesal pria itu. Ia merasa tidak berguna karena telah membuat kekasihnya menderita. Aku hanya pergi ke warung tenda di seberang jalan untuk membeli makanan. Aku sudah besar, tidak akan hilang. Kamu ini, ada-ada saja, ucapnya sambil tersenyum geli. Antarkan aku pulang sekarang. Iya. Aku akan mengantarmu pulang, sahut raja. Ia melajukan mobilnya dengan kecepatan standar. Khawatir gadis itu kembali sesak napas. Sepertinya, traumaku perlahan-lahan mulai berkurang. Biasanya aku harus pergi ke rumah sakit, tapi kali ini hanya minum obat. Obatnya juga manis, hihi. Apa karena dia menyuapi aku pakai mulut? Ratu senyum-senyum sendiri. Kekuatan cinta memang luar biasa. Obat yang terasa pahit pun jadi terasa manis.
Kenapa senyum-senyum? Hah? Tidak, apa-apa, jawabnya. Mah. Iya sayang. Ada apa? Haruna sedang mencuci piring. Meskipun mereka memiliki seorang pembantu, Haruna tetap melakukan pekerjaan rumah. Terlalu banyak diam di usianya, tidak baik untuk kesehatan. Ia harus selalu bergerak dan rajin berolahraga agar tubuhnya tetap bugar. Karena itulah, Haruna berbagi tugas dengan pembantunya. Di rumah Tristan, mereka tidak membedakan status pembantu dan majikan. Haruna selalu mengajak mereka makan di meja yang sama. Namun, mereka selalu menolak dengan alasan tidak sopan jika mereka duduk di sana. Kira-kira, Kak Raja dan Kak Kiara akan berbaikan tidak ya? Menurut Mama sih, sepertinya baikan. Karena sudah malam Kak Raja belum pulang, pasti sedang bersama Kak Kia, jawab Haruna. Walau ia sendiri tidak yakin. Semoga saja. Sasha mau Kak Kia menjadi kakak ipar Sasha, ucapnya dengan senyum sumringah. Haruna ikut tersenyum. Hal itu juga yang diinginkan oleh Haruna. Ia ingin gadis itu menjadi menantunya, menjadi bagian dari keluarga Tristan. Jihan tidur duluan ya Mah. Selamat malam, ucap Jihan sambil melangkah pergi menuju kamarnya. Selamat malam sayang. Yuka menjawab dari dapur. Ia sedang membuatkan minuman teh hijau untuk Christian. Christian lebih suka minum kopi susu dengan sedikit gula. Namun, ia tidak lagi diperbolehkan minum kopi oleh istrinya. Yuka sangat ketat menjaga kesehatan sang suami. Tok. Masuk. Ceklek. Sudah jam 8 dan kamu masih saja menatap layar komputer Mas. Minum teh dulu, omel Yuka sambil menyodorkan secangkir teh untuknya. Terima kasih sayang. Christian menyesap sedikit tehnya, lalu menaruhnya di atas meja. Ia menghela napas berat, seakan-akan ia sedang memikul sesuatu yang melebihi beban tubuhnya. Sebenarnya bukan masalah di perusahaan yang dipimpinnya, tapi masalah perusahaan raja dan teman-temannya. Wajah Christian terlihat muram. Yuka mengerti ekspresi wajah sang suami. Apa terjadi masalah di kantor? Tanya Yuka. Ia melangkah ke belakang kursi, memeluk sang suami dari belakang. Christian mengulurkan tangannya ke belakang, menyentuh rambut istrinya dengan lembut. Christian dan Tristan selalu memperlakukan istri mereka dengan lembut dan penuh perhatian. Rumah tangga mereka hampir tidak pernah mengalami masalah yang berarti. Pertengkaran kecil memang ada, karena tidak mungkin hidup selalu lurus. Ada kalanya, mereka juga bertengkar. Namun, itu hanya pertengkaran-pertengkaran kecil. Mereka menganggapnya sebagai bumbu penyedap dalam cita rasa perjalanan cinta.